Setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang para patriot yang telah mengorbankan nyawa agar kita semua ini bisa hidup dan menikmati kemerdekaan. Alangkah baiknya jika semangat Hari Pahlawan ini bisa terus kita nyalakan sehingga bisa menghidupkan jiwa kepahlawanan kita semua dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan masa kini. Karena pahlawan itu beragam wajahnya. Pahlawan tidak hanya sosok pejuang yang rela meregang nyawa demi mengusir penjajah. Tapi pahlawan juga dapat ditemukan dalam diri seorang office boy yang sangat rajin di kantor karena berniat mengumpulkan uang halal untuk menyekolahkan 2 anaknya, 1 keponakan, dan menanggung ibunya yang sudah renta di kampung. Manajer yang rela bekerja sampai malam untuk memastikan semua hal ada pada tempatnya sehingga perusahaan tetap untung, dan nasib sekian banyak karyawan beserta keluarganya tetap sejahtera juga merupakan pahlawan. Terlebih para guru, dosen, pendidik, atau apapun profesinya yang bekerja dan membaktikan diri secara sungguh-sungguh. Pahlawan di zaman now tidak harus mengangkat senjata, tapi mereka yang semangatnya dapat memberikan dampak positif. Tidak hanya bagi orang lain, tapi bisa lebih luas lagi, yaitu bagi lingkungan alam hingga demi bangsa dan negara. Nah, ada 3 kriteria pahlawan di zaman now. Pertama, the giving mindset, pola pikir memberi. Yang kedua, best creation, berdaya cipta atau berkarya dengan baik. Dan yang ketiga kriterianya adalah impactful, sangat berdampak. Mari kita lihat sekarang. Ketiga kriteria ini, yaitu giving mindset, best creation, dan impactful, itu bisa diterapkan dalam berbagai bidang pekerjaan kita masing-masing. Contohnya ya, dalam penyelamatan lingkungan. Selama ini alam telah memberi lingkungan kehidupan kita bagi manusia, mulai dari oksigen, air, cuaca yang stabil, hingga keindahan alam. Namun dengan terjadinya perubahan iklim, semuanya jadi sulit diperoleh. Cuaca jadi tidak menentu, terjadi bencana alam, hingga kerusakan lingkungan yang akut. Tentu semua peristiwa itu tidak lepas dari ulah manusia, tetapi masih belum terlambat. Kita masih bisa memperbaiki kerusakan lingkungan dan ikut berperan mengurangi dampak perubahan iklim. Kemudian mengurangi sampah plastik, mendaur ulang sampah, hingga menanam pohon, itu merupakan beberapa upaya heroik, upaya kepahlawanan yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Ini adalah cara untuk memberi yang terbaik kepada alam dan lingkungan. Ini masuk kriteria giving mindset dan best creation. Membantu usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro kecil itu juga merupakan tindakan heroik, karena berarti kita telah ikut andil dalam memperkuat perekonomian negara. Atau malah sekalian kita menjadi pelaku UMKM, kenapa tidak? Berarti ini bisa membuat kita menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Yang berarti kita sudah menerapkan 3 kriteria sekaligus, yaitu giving mindset, best creation, dan impactful. Dan inilah yang kami maksud dengan the heroes among us, pahlawan di sekitar kita. Mungkin karena itulah Wakil Menteri Luar Negeri kita yang sekarang, yaitu Bapak Anies Mata, pernah menulis, pahlawan jangan menanti kedatangannya. Mereka adalah aku, kamu, dan kita semua. Mereka hanya perlu berjanji untuk merebut takdir kepahlawanan mereka, dan dunia akan menyaksikan gugusan pulau-pulau menjelma menjadi untayan kalung zamrud kembali yang menghiasi leher sejarah.
Inilah Semarang Trending Topic, persembahan Radio Idola yang kali ini mengangkat topik The Heroes Among Us. Menampilkan dua orang profiler, dia merupakan pahlawan ya di zaman now, yaitu Pak Sururi, Ketua Kelompok Mangrove Lestari Mangunharjo Kota Semarang. Dia adalah peraih Kalpataru tahun 2024 pada kategori perintis lingkungan. Kemudian yang kedua, pahlawan kita adalah Ibu Ika Yuda Kurniasari. Dia penggagas Bank Sampah Resik Beci atau BSRB Kota Semarang. Dan sebagai pembahas, kali ini akan hadir the one and only Profesor HM Muhsin Jamil, Guru Besar UIN Wali Songo, Semarang. Dan saya Nadia Ardiwinata, tuan rumah acara.